Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah akan dilanjutkan dengan witir 7 menit ke depan insyaallah. Izinkan kami menyampaikan wasiat, ya bukan wasiat, ya sharing lah ya. Ini amanah bahwa kita sama-sama tahu Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran itu apa sih? Kan begitu. Ternyata di dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Nah, ini menarik nih. Ini yang sering saya sampaikan. Tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Salah satu makna Al-Quran itu adalah ruh. Ini ada di surat Asy-Syura ayat 52 dan ada juga di surat Ghafir. Bukan Ghafur, Pak. Ghafir. Di surat Ghafir ayat 15. Ya. Bunyinya bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh, yaitu Al-Qur'an. Dengan perintah kami, min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Yang sebelumnya engkau itu tidak mengetahui apa itu kitab, yaitu Al-Quran, dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan cahaya itu kami memberi petunjuk siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Bapak dan Ibu rahimakumullah, para remaja yang saya sayangi, kalau Allah sudah mengatakan bahwasanya Allah menurunkan ruh kepada Nabi Muhammad, berarti tidak lain dan tidak bukan ruh itu apa? Kan begitu. Apakah sama dengan yang lainnya? Seperti ketika Maryam ya ditiupkan ruh ke dalam dirinya. Ya. Itu ruhan min amrina juga itu.
Nanti kita bahas. Ternyata ruh yang dimaksud di sini adalah cahaya yang menerangi dan menunjuki kita. Jadi kalau pernah saya sampaikan pada satu forum juga di pengajian kita, itu saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu mukjizat Nabi yang kalau kita baca, kalau kita pelajari, kita pahami artinya, semakin hari semakin kita pahami, itu akan ketemu makna-makna baru dari Al-Quran itu. Gak usah jauh-jauh deh. Surat Al-Ikhlas umpamanya. Ketika kita maknai atau kita dalami, kita memahami surat Al-Ikhlas itu, maka ketika kita korek, kita tinjau satu ayat, semakin ditinjau maka semakin dalam kita taunya nantinya. Kalau sudah itu yang kita rasakan, berarti itu ruh dari Allah Subhanahu wa taala nyampe itu. Ya. Kalau bahasa kitanya ruh itu semangat kan begitu. Dan ruh ini juga dipakai buat apa? Yaitu buat nyawa manusia. Buktinya apa? Di dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Firman Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini menarik ini. Sebetulnya kalau kajian tentang manusia dari tanah ini luar biasa ini. Jadi kan karena dari tanah inilah makanya nanti ada istilah-istilah itu. Kalau orangnya suka ribut melulu, berarti dia dari tanah, bukan dari tanah lumpur, tapi dari tanah sengketa kan gitu. Wah, ini udah lebih dari 7 menit ini. Baru 2 ini baru udah disampaikan ini. Sedikit lagi ya Pak ya. Mohon izin. Jadi yang kedua ini adalah kata Allah, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya yang dari tanah kering, tanah liat kering, dari lumpur hitam tadi itu, kalau sudah disempurnakan kejadiannya, bentuknya, aku telah meniupkan ruhku mir ruhi. Ya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kalau sudah aku tiupkan ruh ke dalam manusia yang bentuknya dari tanah liat kering lumpur tadi itu, lumpur hitam, tanah liat kering dari lumpur hitam tadi itu, maka kata Allah kepada para malaikat apa? Faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Wah, luar biasa nih. Dari tanah liat kering, dari lumpur hitam itu, kemudian dibentuk. Hanya karena dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah terus menginformasikan kepada para malaikat untuk sujud. Betapa hebatnya kan begitu ya, istimewanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka pada ayat lain itu disampaikan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, dan telah kamu muliakan bani Adam. Memang bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya itu malaikat disuruh sujud, termasuk di dalamnya iblis. Tapi yang namanya iblis memang dia membangkang. Aba wastakbaro. Karakternya 2. Dia itu orangnya menolak,
aba, enggan, membangkang, wastakbaro, dan merasa besar, merasa punya, merasa tinggi, merasa lebih baik. Maka hati-hati kita ini. Ya. Kalau ada karakter seperti itu, cepat-cepatlah dibuang. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Karena ruh manusia ini dari Allah, kemudian Allah memberikan asupan juga yang namanya ruh, yaitu Al-Quran. Maka itu akan nyambung. Makanya yang saya sampaikan tadi, kalau kita membaca Al-Quran, makin kita baca, semakin kita dalami, maka akan semakin kita tahu artinya, semakin kita paham, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Begitu seterusnya. Jangankan itu juga, yang paling dekat yang sering kita baca aja Al-Fatihah umpamanya. Itu semakin kita baca, semakin kita paham. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita itu bukan orang yang tersesat sehingga kita minta ditunjuki oleh Allah. Enggak, sebetulnya kita itu sudah on the track, cuman karena kita sifatnya manusiawi, lupa dengan tracknya. Karena sepanjang perjalanan itu godaannya macam-macam. Ada warung, ada Indomaret, ada cilok, ada warung Madura, ada nasi goreng, sate Padang. Sepanjang jalan itu kita liatin, ketarik kita, mampir sebentar. Tadinya pingin sebentar jadi lama, ngobrolnya ngalur ngidur, lupa tujuan awal. Ini nih. Nah, supaya kita itu on the track dan kita tidak lupa, makanya kita minta supaya ya Allah tunjuki kami ini ya Allah, supaya kami ini teguh di jalan ini. Jadi kitanya itu, sifat kitanya itu yang kan kita kan hatinya berbolak-balik. Makanya ada doa ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami ini di jalanmu, kan itu, di agamamu. Karena bolak-balik itulah makanya kita minta supaya kita teguh di jalan ini. Karena jalan ini sudah jelas. Nah itu, waduh jadi panjang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kalau dikaji lagi panjang lagi. Ya saya saranin ini Pak Ketua Pengurus Masjid, nanti ini harus mengadakan kajian tersendiri ini tentang Al-Fatihah. Kan ada pakarnya ya, Ustadz Doktor apa? Yang Najmudin ya? Yang MUI yang hari Sabtu. Iya Dimyati. Bapak-bapak dan ibu rahimakumullah. Maka dua hal ini pasti ketemu. Kalau asupan jasad kita dari tanah, itu berarti segala yang tumbuh dari tanah itu kita makan, yang di atas bumi. Maka kalau asupan ruh kita, maka itu dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Selanjutnya, yang terakhir satu lagi, termasuk di dalamnya adalah ruh yang Allah sampaikan, yaitu ruhnya Nabi Isa alaihi salam. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya itu, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Ini yang disalahpahami oleh orang-orang tetangga kita, saudara-saudara kita dari kaum Kristiani. Mereka menganggap karena Nabi Isa ini lahirnya istimewa dari Allah langsung, akhirnya mereka kebablasan. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran walad dhalin, bukan orang-orang yang sesat. Siapa yang orang sesat? Ini orang ini yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam, yang dianya itu ruh dari Allah ditiupkan kepada Maryam. Walaupun Maryam tidak punya suami, tapi dia bisa melahirkan seorang anak yang bernama Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Bapak-bapak dan ibu rahimakumullah, ini terkait dengan ruh. Maka ruh ini kapan
bisa masuk ke dalam diri kita, ya kapan lagi kalau tidak mulai sekarang ini. Pas sekali bulan Ramadan. Kenapa? Karena ruh itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu yang diturunkan Al-Quran pada malam itu, pada hari itu, pada bulan Ramadan itu. Artinya ruh yang diturunkan oleh Allah yang berupa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ayo kita ambil, kita raup itu. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Membacanya saja sudah berpahala. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, termasuk remaja yang saya sayangi, saya cintai. Maka kesempatan ini saya menyampaikan ini terutama untuk diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, dan umumnya buat para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik, lancar membacanya, dan mudah-mudahan kita bisa teguh untuk mengikuti apa yang digariskan di dalam Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.